Pastinya baik-baik dan sehat-sehat ya. Perkenalkan nama saya selaku sebagai host Ida Hamdwi Wardana. Senang sekali rasanya pada hari ini, Senin 2 Juni 2025, kita bertemu kembali lagi di live IG dalam program Bincang-Bincang di episode 90 dengan tema pada hari ini, sosialisasi kurikulum baru program studi pendidikan fisika. Di sini sudah ada narasumber kami yang cukup luar biasa. Mari kita sambut ada Ibu Dr. Widya Si, MPD, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Fisika pada FKIP. Halo Ibu Widya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu Widya? Alhamdulillah baik, sehat. Baik, sebelum dimulai silakan Ibu Widya untuk sapa-sapa terlebih dahulu untuk sahabat-sahabat UT-nya. Halo para mahasiswa FKIP, khususnya program studi pendidikan fisika dimanapun berada. Mari ikuti bincang-bincang mengenai sosialisasi kurikulum baru atau kurikulum 2025 untuk program studi pendidikan fisika FKIP Universitas Terbuka. Baik, untuk hal selanjutnya kami langsung saja mulai untuk kurikulum baru untuk FKIP. Yang pertama, latar belakang kurikulum 2025 Fakultas FKIP seperti apa Ibu Widya? Baik, Mas. Saat ini kan terjadi perkembangan teknologi yang cukup pesat, di mana juga perkembangan teknologi ini mempengaruhi ke dinamika masyarakat dan juga kebutuhan dunia kerja. Selain itu juga adanya perkembangan ilmu pengetahuan, tantangan global dan sistem pendidikan yang terus berkembang. Nah, dengan adanya perubahan-perubahan ini, FKIP UT termasuk Universitas Terbuka ya, FKIP di dalamnya juga berkomitmen untuk mewujudkan UT sebagai PTJJ berkualitas dunia. Untuk itu sesuai dengan Permen 2023 UT program studi pendidikan fisika juga melakukan perubahan kurikulum, yaitu yang sesuai dengan kurikulum OBE, dan perubahan kurikulum ini diimplementasikan mulai 2025.2. Jadi ini semester ini sebenarnya sudah mulai registrasi untuk kurikulum baru, begitu. Nah, perubahan kurikulum ini juga berimplikasi terhadap adanya perubahan visi misi prodi, di mana visi merupakan visi keilmuan ya berubah, terus profil lulusannya berubah, capaian pembelajaran, kode mata kuliah, kode bahan ajar, perubahan komposisi penilaian, perubahan mata kuliah dalam setiap semester, yang paket-paket semester juga berubah, penambahan jumlah mata kuliah praktek praktikum serta perubahan layanan. Namun begitu perubahan ini sama sekali tidak akan merugikan ke mahasiswa, begitu ya. Karena hal yang sudah dilakukan mahasiswa di semester kemarin atau mata kuliah yang sudah ditempuhnya akan disetarakan dengan mata kuliah di kurikulum baru ini. Mungkin namanya berbeda, tapi ada yang secara konten, secara konten itu sama. Yang ada beberapa mata kuliah baru yang memang kebijakan dari Dikti dan juga dari kebijakan universitas yang mungkin nanti akan ditayangkan juga, gitu ya. Baik. Jadi untuk tersebut untuk kurikulum barunya semuanya sudah berubah seperti kode mata kuliahnya dan untuk menambah SKS-nya juga ya Ibu Widya. Iya. Baik. Untuk selanjutnya untuk profil visi dan tujuan untuk FKIP seperti apa? Nah, profilnya ini kan sekarang yang nggak beda jauh ya, cuma lebih ditegaskan, yaitu menjadi pendidik fisika, asisten peneliti bidang pembelajaran fisika, menjadi entrepreneur di bidang pendidikan fisika. Kemudian untuk mencapai profil tersebut, Prodi Pendidikan Fisika mempunyai visi yaitu unggul dalam menghasilkan atau mengembangkan atau menyelenggarakan bidang pendidikan fisika yang berkualitas dan berdaya saing global yang mampu menggunakan teknologi pembelajaran jarak jauh. Nah, dari visi tersebut tujuannya adalah menghasilkan pendidik fisika pemula berkualitas dan berdaya saing global, menghasilkan peneliti pemula yang mampu memecahkan permasalahan pembelajaran fisika, dan menghasilkan edu-technopreneur
yang mampu mengembangkan produk-produk akademik atau media pembelajaran inovatif berbasis TIK. Nah, itu tadi adalah visi dari profil, visi dan tujuan. Kemudian yang selanjutnya nanti mungkin kita bahas perbandingan kurikulum lamanya dan kurikulum barunya. Baik. Untuk selanjutnya untuk perbandingan kurikulum lama dan kurikulum baru untuk pendidikan fisika 2025 seperti apa Ibu Widya? Oke, ini yang mungkin menjadi agak sebagian gelisah gitu ya. Benar. Kok berubah gitu ya kurikulumnya, nanti mata kuliah yang udah tempuhnya bagaimana gitu kan ya. Tidak usah khawatir. Kalau yang kurikulum lama itu dulu 145, yang kurikulum baru sekarang itu 144 sampai 146. Nah, yang 144 itu untuk mahasiswa in service yang sudah mahasiswa yang guru, sudah guru. Kemudian mahasiswa pre-service, mahasiswa yang belum guru 146 SKS. Jadi bedanya 2 SKS. Nah, tapi ada dua beda mata kuliah lah, dua mata kuliah bedanya. Yang untuk in service dan pre-service. Nah, ini yang perlu mahasiswa ketahui dan tolong juga alumni atau yang lain promosikan bahwa prodi pendidikan fisika dan prodi-prodi lain di FKIP saat ini menerima mahasiswa yang belum guru. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan harus yang sudah menjadi guru dibuktikan dengan surat keterangan mengajar. Nah, sekarang ini mulai semester ini boleh yang belum guru asalkan minimal lulus SLTA gitu. Nah, kemudian kalau dari kode mata kuliah, kalau dulu itu misalnya PV, kodenya depan PV ya, sekarang SPFI gitu ya. Karena nggak boleh kode sama, kode depannya, nanti bingung sistem di UT gitu ya. Kemudian dulu itu yang kurikulum lama tidak ada nama mata kuliah pilihan, tidak ada mata kuliah pilihan. Nah, sekarang harus ada. Ini kan mengikuti kebijakan dari perguruan tinggi dari Dikti ya. Jadi disediakan mata kuliah pilihan yang sesuai nanti untuk menunjang tadi profil gitu, misalnya menjadi teacher edupreneur gitu ya, terus juga menjadi peneliti gitu ya, peneliti pemula. Nah, ini juga disediakan mata kuliah pilihan, yaitu memilih 6 SKS dari yang telah disediakan. Dari 55 mata kuliah, pilihlah minimal 6 SKS begitu. Kemudian bedanya kalau yang dulu itu mata kuliah praktikum itu ada praktikum IPA, fisika 1, fisika 2, pemantapan kemampuan mengajar, pemantapan kemampuan profesional, karya ilmiah. Nah, sekarang di kurikulum baru, mata kuliah tersebut masih ada ditambah mata kuliah yang lainnya. Nah, mata kuliah praktiknya tadi tambah ya. Jadi ada praktikum IPA sama, fisika dasar itu dulu praktikum fisika 1, kemudian praktikum fisika 2 namanya di kurikulum baru praktikum fisika dasar lanjut, terus juga ada pembelajaran mikro itu mata kuliah yang baru. Ada pengenalan lapangan persekolahan, metode penelitian, pemberdayaan masyarakat, dan tugas akhir program sarjana. Ini semua tadi ada 8 mata kuliah adalah untuk program pre-service yang belum guru. Ada 2 mata kuliah yang baru, yaitu pembelajaran mikro dan pengenalan lapangan persekolahan. Nah, untuk program in service, pengenalan lapangan persekolahan dan mikro tidak diberikan, tapi adanya pemantapan kemampuan mengajar karena sudah menjadi guru gitu ya. Nah, terus yang mata kuliah metode penelitian, kalau semester sebelumnya kurikulum lama itu adalah mata kuliah konseptual, untuk yang kurikulum baru menjadi mata kuliah praktek di mana mahasiswa difasilitasi untuk menyusun proposal penelitian yang nantinya akan diteruskan ke tugas akhir program sarjana gitu ya. Nah, di sini juga nanti ada pertanyaan juga terkait pertanyaan mahasiswa. Oh, kok sekarang ada tugas akhir program skripsi istilahnya gitu ya. Tidak usah khawatir. Dari semester-semester atau dari kurikulum yang sebelumnya,
mahasiswa FKIP kecuali mahasiswa teknologi pendidikan itu sudah ada skripsinya, cuma tidak ditulis skripsi, yaitu ada mata kuliah PKP zaman dulu, pemantapan kemampuan profesional. Itu adalah skripsi yang merupakan tugas atau mata kuliah untuk memfasilitasi mahasiswa melakukan perbaikan pembelajaran berbasis PTK, penelitian tindakan kelas. Nah, itu dulu udah ditempuh oleh mahasiswa, udah ada mata kuliah itu. Kemudian ada setelah skripsi yang PKP itu, PKP jadi, itu kan diubahlah atau dikemas menjadi artikel ilmiah. Dan mahasiswa kemarin pun ketika kurikulum lama dapat mata kuliah itu. Jadi dapat dua mata kuliah. PKP dan artikel ilmiah. Nah, yang kurikulum baru itu mata kuliah itu ada, tetapi menjadi tidak dua-duanya harus diambil. Yaitu skripsinya boleh mengambil skripsi yang PKP, boleh mengambil artikel ilmiah. Bobotnya masing-masing 6 SKS gitu ya. Jadi kalau yang kurikulum lama itu kan dua-duanya ditempuh. Ini enggak, satu saja. Berarti gitu. pilih salah satu. Iya. Nah, kemudian, kalau yang belum guru, yang mahasiswa pre-service, bagaimana? Kan kalau skripsi PKP itu kan memantapkan kemampuan mengajar, menjadi lebih profesional ya, pemantapan kemampuan profesional gitu. Nah, boleh pilihan skripsinya penelitian pendidikan, begitu. Karena belum jadi guru, belum punya kelas gitulah ya, gitu. Boleh juga artikel ilmiah, gitu. Jadi bedanya kalau yang di mahasiswa sudah guru itu skripsinya PKP atau artikel ilmiah. Kalau yang belum guru skripsinya penelitian pendidikan atau artikel ilmiah. Nah, seperti itu ya Mas ya. Kemudian masih ada lagi Mas. Kalau evaluasi hasil belajarnya itu kalau untuk mata kuliah metodologi penelitian ya dulu bedanya ya dengan kurikulum lama dan baru. Kalau dulu itu 2 SKS, bentuknya ujian akhir semester dalam bentuk tes biasa itu, tes paper and pencil test. Kemudian kalau kurikulum baru membuat proposal tadi yang udah disebut gitu ya. Yang beda kurikulum lama dan baru lainnya, kalau yang Kurla itu 4 SKS, bentuknya tugas akhir program tapi ujian komprehensif tertulis. Nah, untuk Kurba 6 SKS bentuknya skripsi tadi ya, yang boleh memilih skripsi PKP atau penelitian pendidikan atau artikel ilmiah gitu. Kemudian kodenya kalau yang Kurla itu PV 4500, kalau yang Kurba SPFI 4460 untuk artikel ilmiah dan SPFI 4471 untuk yang pilihan skripsi. Selanjutnya perbedaan lainnya, kalau persyaratan TAP itu dulu itu menempuh mata kuliah praktikum, lulus mata kuliah praktikum, telah menempuh N-19, IPK untuk N-11 minimal 2, lulus mata kuliah PTK gitu ya. Tapi untuk yang Kurba itu tidak seperti itu. Kalau lulus nanti terberat gitu ya, telah menempuh mata kuliah. Jadi misalnya sudah menempuh semester sebelumnya tapi belum lulus, itu boleh. Ya, telah menempuh mata kuliahnya apa saja, yaitu ada praktikum IPA, fisika dasar lanjut, PTK, pemantapan kemampuan mengajar, pembelajaran mikro, PLP atau pengenalan lapangan persekolahan, telah menempuh N-35 SKS dan IPK untuk N-35 SKS minimal 2. Nah, kalau untuk 2021 lah IPK minimal 2,5. Nah, sekarang masih dikasih kelonggaran, IPK-nya 2 boleh menempuh itu. Nah, mata kuliah prasyarat TAP ini ada di mana? Ada di bawah struktur kurikulum yang di katalog prodi pendidikan fisika gitu ya. Kemudian beda lainnya, kalau yang Kurla IPK lulus itu minimal 2 kan, telah lulus seluruh mata kuliah IPK-nya 2. Nah, untuk yang Kurba
mulai 2027 minimal 2,5. Tapi kalau sebelumnya masih 2 boleh, gitu ya. Itu adalah perbedaannya yang kurla dan kurba. Nah, silahkan apalagi yang mungkin mau Baik. ditanyakan. Jadi untuk yang IPK itu masih 2,00, untuk Iya, yang di 2027 nantinya akan naik jadi 2,5 ya Bu iya, ya, Ibu iya Widya. betul. Baik, untuk selanjutnya untuk kurikulum baru 2025 untuk pre-service dan In service. in-service Ya. terkait tentang pendidikan fisika seperti apa Ibu Widya? Oke, makasih. Nah ini yang sesuatu yang baru lah ya, baru banget ya, bahwa prodi pendidikan fisika dan prodi-prodi lain di FKIP, terkecuali untuk prodi teknologi pendidikan, itu menerima mahasiswa pre-service yang belum guru, gitu ya. Jadi tolong para mahasiswa dipromosikan bahwa memang belum jadi guru pun boleh masuk prodi pendidikan fisika. Toh nanti setelah lulus supaya menjadi guru profesional mengikuti PPG, gitu ya, program pendidikan guru gitu. Nah, bedanya pre-service dan in-service itu di mana? Kalau kode prodinya yang pre-service itu pakai 60A, yang in-service yang sudah guru 60. Kemudian jumlah SKS-nya itu yang pre-service 146, yang in-service 144. Mungkin maaf tadi ada yang salah sebut ya, 145 ya, 144 gitu ya. Nah, kode mata kuliahnya dulu kode mata kuliahnya itu yang pre dan in-service itu sama. SPFI dengan angka-angka gitu ya, yang sudah ada ketentuannya lah, angka berapa gitu ya. Kalau 4 itu angka program sarjana, 1 itu tahun, 01 itu urutan mata kuliah ya, misalnya SPFI 4101 gitu ya. Nah, kemudian jumlah mata kuliah yang praktek-praktikum. Tadi juga sudah disebut, mata kuliahnya sama untuk pre-service dan in-service, kecuali kalau yang pre-service itu dapat mata kuliah pembelajaran mikro dan PLP. Kalau yang pre-service ya, PLP, pembelajaran mikro dan mikro atau PLP, dan maaf dua mata kuliah ya, dapat pembelajaran mikro dan dapat mata kuliah PLP, yaitu pembelajaran mikro 2 SKS, kalau PLP itu 4 SKS. Kemudian kalau untuk in service tidak dapat kedua mata kuliah itu, mikro dan PLP tidak dapat, tapi dapat mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar 4 SKS. Yang lainnya itu sama, itu ya. Skripsinya beda, skripsi sedikit bedanya, penelitian pendidikan. Kalau yang in service penelitian PKP, skripsinya adalah PKP gitu. Nah, kemudian beda lainnya SKS-nya pre-service dan in-service, bobot SKS sama 6 SKS. Bentuk tugas akhir programnya tadi udah bolak-balik disinggung. Untuk pre-service skripsinya adalah penelitian pendidikan dan atau artikel ilmiah, boleh memilih. Kalau in service itu skripsinya PKP atau artikel ilmiah. Terus tadi mata kuliah prasyaratnya sudah disebutkan ya. Mata kuliah prasyarat untuk mengikuti TAP yaitu telah menempuh mata kuliah yang tadi sudah disampaikan, lihat di bawah struktur kurikulum. Kemudian telah menempuh N-35 SKS, yaitu N-35 itu semester 2 semester terakhir tuh ya, yang belum diselesaikan. Terus IPK itu untuk N-25 minimal 2. Kalau untuk selanjutnya memang 2,5. Nah, untuk yang sampai 2021 minimal 2 gitu. Baik. Nah, Untuk selanjutnya, untuk struktur kurikulum prodi Fakultas Pendidikan Fisika in service seperti apa, Ibu Widya? Nah, tadi tentang struktur kurikulum ya. Untuk in service dan pre service itu kita nanti saya salah satu aja yang tayangin ya. Bedanya itu hanya di 2 mata kuliah tadi. Ini untuk yang in service yang sudah guru. Nah, di semester 1 ini ada mata kuliah mekanika dan kalor,
yang dulunya adalah fisika dasar 1 gitu ya. Nanti mahasiswa tahulah ya. Mekanika dan Kalor, agama, pendidikan kewarganegaraan, Pancasila, pengantar statistik, profesi keguruan, biologi umum, masuk semester 1 gitu ya sampai biologi umum. Kemudian semester 2-nya elektromagnetika, belajar era digital, praktikum IPA, kimia dasar, matematika dasar ya, sampai matematika dasar itu di semester 2. Karena ini banyak ya mata kuliahnya ya Mas. Mungkin di ini aja dipercepat ya biar nanti bisa untuk tanya jawab. Yang penting intinya untuk program in service itu di semester 1 itu 18, semester 2 18, semester 3 18, semester 4 19, semester 5 20 SKS, semester 6 20, kemudian 18 SKS dan yang terakhir 13 SKS. Itu adalah untuk program in service. Nah, untuk pre-service itu bedanya hanya di mata kuliah pembelajaran mikro dan PLP. Kalau yang in service mata kuliah PKM nempuh itu. Nah, ini yang in service itu 144 SKS. Kalau yang pre-service 146 SKS. Nah, ini tadi adalah komposisi untuk SKS tiap semester. Ini berlaku untuk mata kuliah untuk mahasiswa yang mengambil sistem paket semester gitu ya. Yaitu mahasiswa yang lulusan SLTA gitu ya. Tapi kalau mahasiswa yang mengikuti jalur RPL, rekognisi pengalaman lampau, itu kan dilihat mana mata kuliah yang diakui melalui RPL, sisanya mana yang belum lulus yang harus diambil, itulah yang ditempuh. Jadi tidak urut semester begitu ya. Jadi untuk mahasiswa yang jalur RPL jangan mengambil program atau paket SIPAS gitu ya. SIPAS itu yang sistem paket semester, itu ngikutin persis semester 1 18, semester 2 18 dan seterusnya. Begitu. Nah, kemudian ini saya copy dari katalog kurikulum baru. Ini ada penjelasan mata kuliah prasyarat, tugas akhir program ada di sini di bawahnya ya. Gitu. Terus juga kode ujian itu 99, tidak ada ujian akhir semester gitu ya. Yaitu mata kuliah praktek atau praktikum. Jadi nilai 100% dari praktek atau praktikum. Itu adalah untuk program tadi in service ya yang udah guru. Nah, pre-service hampir sama kayak gitu ya, ada bedanya 2 mata kuliah. Jadi kita percepat aja karena nanti waktunya biar banyak untuk tanya jawab gitu ya. Sebelumnya untuk contoh mata kuliahnya seperti apa untuk yang Fakultas Pendidikan Fisika? Contoh-contohnya untuk mata kuliah kesetaraannya. Nah, ini dia yang paling mungkin tadinya bertanya-tanya ya. Seperti apa kesetaraannya? Saya juga tidak menampilkan semua. Nanti biar teman-teman para mahasiswa itu ngelihat LKM masing-masing. Gitu ya. Nih, misalnya semester 1. Ini saya warnanya beda. Gitu. 18 SKS tuh yang kalau paket semester gitu ya. Profesi keguruan disetarakan dengan profesi keguruan di kurikulum baru. Nah, Pancasila. Pancasila itu mata kuliah baru. Dulu belum ada, disetarakannya dengan pendidikan kewarganegaraan. Terus mekanika dan Kalor disetarakan dengan mata kuliah lama fisika dasar 1. Pengantar statistik disetarakan dengan kalkulus 2. Biologi umum disetarakan dengan biologi umum. Pendidikan kewarganegaraan dengan pendidikan kewarganegaraan. Jadi ini adalah kebijakan nih dari institusi dan dari Dikti juga. Ada muncul mata kuliah baru yaitu tadi mata kuliah Pancasila. Padahal zaman dulu hanya ngambilnya pendidikan kewarganegaraan. Makanya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di kurikulum lama untuk menyetarakan 2 mata kuliah biar mahasiswa tidak dirugikan gitu ya. Terus pendidikan agama ya dengan agama gitu. Itu adalah contoh kesetaraannya. Nah,
Mahasiswa tidak perlu khawatir, nanti ada mata kuliah saya yang hilang, sudah ditempuh misalnya ya, ada teori relativitas. Walaupun di kurikulum baru tidak ada teori relativitas, yang Bapak Ibu teman-teman mahasiswa yang sudah menempuhnya akan disetarakan dengan mata kuliah lain yang kadang capaian pembelajarannya beda. Disetarakannya dengan filsafat ilmu. Di kurikulum baru ada muncul mata kuliah filsafat ilmu, gitu ya. Itu disetarakan dengan teori relativitas. Nah, ada juga mata kuliah yang gini, belajar di era digital. Itu kan mata kuliah baru, mata kuliah institusi. Dan ini disesuaikan dengan perkembangan zaman gitu ya. Nah, disetarakannya dengan apa? Kan saya bingung gitu ya. Kemudian disetarakan dengan yang mirip-mirip atau mendekati komputer dan media pembelajaran begitu, biar tidak merugikan mahasiswa. Itu semua hasil kesetaraannya tolong dicek di lembar kemajuan akademik mahasiswa. Sekarang sudah muncul mata kuliah sesuai kurikulum baru gitu. Baik, untuk selanjutnya di sini sudah banyak masuk pertanyaan di akun-akun Instagram sahabat-sahabat UT yang sudah pada kepo perihal pendidikan fisika. Yang pertama ini dari akun Aisyah Aryani. Apa benar FKIP salah satu fakultas yang menerapkan skripsi, Bu? Jika iya, bagaimana pelaksanaannya? Silakan Ibu Widya untuk dijawab. Oke, Bu Aisyah Aryani itu ya. Aryani, benar. Nah, benar memang FKIP adalah salah satu yang fakultas yang ada mata kuliah skripsinya. Walaupun itu sebutan atau nama gitu ya, skripsi gitu ya. Karena apa? Itu sebenarnya semua udah melaksanakan dari yang kurikulum lama gitu ya, tadi yang sudah disampaikan ya. Jadi skripsi untuk mahasiswa FKIP UT itu bentuknya PKP, pemantapan kemampuan profesional. Sudah ada di Kurla ya, kurikulum lama. Atau artikel ilmiah Jan sudah ada juga di Kurla. Nah, kalau ini malah mahasiswanya diuntungkan. Kalau dulu artikel ilmiah itu 0 SKS. Nah, di kurikulum baru nanti akan muncul masing-masing 6 SKS. Skripsinya 6 SKS, artikel ilmiah 6 SKS. Gitu. Jadi nanti SKS-nya tambah jadinya. Karena atau kayaknya sistemnya masih itu ya, akan muncul dua-duanya. Ya udah nggak apa-apa, malah menguntungkan mahasiswa gitu ya. Nah, skripsi yang PKP itu PKP atau penelitian pendidikan itu ada di prodi pendidikan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pendidikan biologi, pendidikan fisika, pendidikan kimia, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan ekonomi dan pendidikan agama Islam. Nah, untuk prodi yang PGSD sama PG PAUD, apakah skripsinya sama atau beda? Ada bedanya sedikit. Kalau untuk mahasiswa yang sudah guru, in service, itu skripsinya benar PKP dan artikel ilmiah, sama dengan yang prodi-prodi lain. Tapi untuk yang pre-service, belum menjadi guru, itu skripsinya atau tugas akhir programnya bentuknya adalah ujian komprehensif tertulis. Sama seperti yang Kurla yang lama kan ada ujian komprehensif tertulis gitu ya, atau tugas akhir program kayak gitu. Nah, tapi boleh memilih yang untuk pre-service, mau milih UKT atau mau milih artikel ilmiah gitu ya. Nah, untuk teknologi pendidikan itu untuk yang in service itu tugas akhir program sama dengan kayak UKT, ujian komprehensif tertulis gitu ya. Terus untuk yang mahasiswa pre-service itu maaf, untuk teknologi pendidikan itu ada proyek. Skripsinya itu proyek atau artikel ilmiah, begitu ya. Gitu. Kita mungkin lanjut. Tadi apa? Pertanyaan berikutnya. Baik. Untuk mekanisme untuk pertanyaan selanjutnya dari akun Xavier Rahem. Saya mahasiswa pendidikan fisika semester 3.
tolong jelaskan Ibu mengenai perubahan yang ada di LKM karena saya kurang paham. Silakan iya, Ibu oke. Widya Iya. untuk dijelaskan untuk mata kuliah yang baru tersebut. Oh iya, Mas, tadi juga ada yang belum kejawab gitu ya. Baik. Mekanisme pembimbingan tugas akhir program sarjana seperti apa? Karena ini adalah mata kuliah yang sama dengan semester yang lama, kurikulum lama, adalah pembimbingannya itu untuk prodi pendidikan fisika itu sama masih dengan kurikulum lama, yaitu bentuknya pembimbingan secara online atau praton melalui asinkronus di e-learning 8 sesi dan sinkronus to web 4 kali. Gitu ya. Baik untuk skripsi maupun untuk artikel ilmiah. Oh, baik. Gitu. Nah, kemudian tadi yang udah semester 3 ya. Semester 3. Berarti yang untuk praton ini yang untuk praktikum itu ya Bu ya? Untuk praktek, Praktek. yaitu mata kuliah praktek Oh, yaitu tadi oke. itu ini sebutannya adalah mata kuliah TAPS itu mata kuliah praktek. Oh, Nah, gitu ya. Eh, itu melalui e-learning e-learning. secara asinkronus dan to web sebanyak baik. 4 kali sinkronusnya gitu ya. Baik. Kemudian tadi ada yang pertanyaan berikutnya. Tanya berikutnya yang tolong jelaskan mengenai perubahan LKM-nya karena kurang paham dari Oh, saya Safia semester Rahid. 3 gitu ya. Baik, benar. Yang saya mahasiswa pendidikan fisika semester 3 tolong jelaskan Ibu mengenai perubahan yang ada di LKM. Oke. Nah, kalau semester 3 itu berarti kan ini sekarang semester 3 ya. Baik. Berarti sebentar lagi mau semester 4 ya gitu ya. Begitu setelah ujian pengumuman nilai berarti berada semester 4. Berarti yang bertanya itu adalah mata kuliah mungkin mata kuliah. Mahasiswa paket SIPAS. Sistem paket semester kali ya gitu ya. Benar. Nah, kalau mahasiswa sistem paket semester besok berada di semester 4 yaitu mengambil mata kuliah sesuai dengan LKM yang baru, yaitu kewirausahaan di era digital, pengembangan kurikulum dan pembelajaran, termodinamika, fisika matematika, evaluasi pembelajaran fisika, dan praktikum fisika dasar lanjut. Nah, mata kuliah ini kan disetarakan dengan mata kuliah pada kurla. Nah, kewirausahaan di era digital disetarakan dengan tugas akhir program. Yaitu di mana mata kuliah ini yang tugas akhir program sebelumnya itu semester 8. Berarti kan mahasiswa belum ngambil. Belum. Berarti mahasiswa harus menempuh mata kuliah kewirausahaan digital gitu. Nah, kemudian pengembangan kurikulum juga ngambil semester 4 karena di kurikulum lama juga semester 4. Termodinamika udah diambil di semester 3 mata kuliah ini. Jadi tidak perlu menempuh termodinamika lagi gitu kan. Kemudian termodinamika, fisika matematika juga sama berada di semester 4. Jadi tetap harus diambil. Evaluasi pembelajaran fisika di semester 4 ini juga sama, kurla dan kurbanya sama gitu, harus diambil sekarang. Nah, praktikum fisika dasar lanjut disetarakan dengan praktikum fisika 2 yang harusnya ditempuh nanti di semester 5. Maju. Berarti tetap harus diambil. Jadi tadi yang nggak diambil berapa? 1 ya? 1 mata kuliah begitu. Oke. Berarti untuk yang dipaketkan berarti sudah aman ya Bu ya Iya, dipaketkan. sudah aman, iya. Kalau misalnya nanti kan tadi ada yang belum diambil gitu ya. Itu boleh mengambil mata kuliah yang lama yang setelah disetarakan itu misalnya yang belum ditempuhnya. Tapi tadi kan sudah aman lah. Sudah aman. Kecuali termodinamika itu sudah tidak perlu karena sudah ditempuh di semester sebelumnya begitu. Baik. Selanjutnya ada akun dari Lemlinda. Jika ada penambahan mata kuliah, apakah next semester wajib dipilih atau menjadi mata kuliah pilihan saja? Silakan Ibu Widya. Jika ada penambahan mata kuliah. Oke. Nah, ini saya udah Mas, oh iya ya udah tayangin ya. Ini penambahan mata kuliahnya yang saya centang yaitu Pancasila, belajar di era digital, filsafat ilmu, kewirausahaan di era digital. Kemudian mata kuliah pilihan yang 5 mata kuliah tapi hanya memilih minimal 6 SKS. Itu aja.
Oh, baik. Jadi cuma sedikit ya penambahan mata kuliahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. Anggap itu yang mata kuliah pilihan 2 ya. Hanya 6 mata Oh, kuliah. baik. Heeh. Berarti mata kuliah tersebut bebas dipilih ya, Bu ya? Atau Gini, Pancasila tadi kan sudah baik. otomatis Oh, disetarakan dengan pendidikan kewarganegaraan. Udah mahasiswa nggak rugi lah kalau sudah lulus dulu pendidikan kewarganegaraan. Kemudian belajar di era digital sudah disetarakan dengan mata kuliah komputer dan media pembelajaran. Jadi kan kalau dulu udah menempuh komputer media pembelajaran udah aman mata kuliah baru ini gitu. Kemudian filsafat ilmu. Kalau dulu sudah menempuh teori relativitas, gampang lah sudah disetarakan atau untuk menyetarakan filsafat ilmu gitu. Kecuali kalau belum menempuh, tetap harus menempuh filsafat ilmu gitu ya. Kemudian kewirausahaan di era digital, karena nggak ada mata kuliah lain ya yang mirip-mirip mirip-mirip begini. menjurus ya, Bu ya? Iya, jadi disetarakan dengan tugas akhir program, yaitu mata kuliah ini ada di yang tugas akhir program itu yang bentuknya ujian komprehensif tertulis. Ada di semester 8. Mungkin teman-teman mahasiswa kalau yang belum sampai semester 8 belum lulus mata kuliah ini gitu ya. Gitu. Berarti nanti harus menempuh mata kuliah yang apa tadi? Kewirausahaan di era digital. Kan mata kuliahnya ada di semester awal-awal ini ya. Benar, di atas Semester atau 4 semester gitu. 4. Iya. Jadi ya nggak apa-apa lah. Dia kan memang belum lulus Lulus. tahap yang zaman dulu gitu kan. Berarti menempuh itu. Kemudian yang mata kuliah pilihan. Lah kan dia belum pada menempuh ya. Benar. Gitu ya. Minimal 2 SKS. Mata kuliah ini disetarakan dengan mata kuliah lain. Misalnya materi kurikuler fisika SMA. Yang dipakai untuk menyertakan mata kuliah lain SMP-nya udah pakai. Nah, yang mata kuliah materi kurikuler fisika SMA kan belum dipakai untuk menyetarakan mata kuliah pilihan. Terus gelombang belum dipakai karena yang di Kurba itu ada namanya gabungan mata kuliah gelombang dan optik. Nah, disetarakan dengan salah satu mata kuliah yaitu yang optik saja. Gelombangnya kan belum dipakai untuk menyetarakan di mata kuliah pilihan. Kan nggak ada yang dirugikan kan ini kan. Nah, masih ada diuntungkan gitu ya. Kenapa diuntungkan? Karena dulu yang 3 SKS menjadi 4 SKS gitu kan. SKS-nya jadi udah tinggi. Ada mata kuliah yang dulu belum dipakai yaitu belum dipakai untuk menyetarakan yaitu mata kuliah pengantar fisika statistik, pengantar fisika kuantum, pengantar fisika zat padat yang masing-masing 2 SKS itu belum dipakai untuk menyetarakan. Kalau teman-teman mahasiswa fisika sudah lulus mata kuliah itu akan menjadi mata kuliah di luar kurikulum. Nah, mata kuliah di luar kurikulum itu ada gunanya, yaitu mata kuliah tersebut untuk menyetarakan mata kuliah mahasiswa yang di dalam kurikulum, mata kuliah non inti yang belum lulus. Misalnya, ada mata kuliah non inti yang fisika kuantum itu kita sebut non inti karena sebagai pengayaan itu mata kuliah sulit ya. Belum lulus fisika kuantumnya itu 3 SKS. Bolehlah disetarakan dengan yang di luar kurikulum itu. Tadi yang 6 SKS itu ya, ada 3 mata kuliah. Maunya untuk menyetarakan itu. Nah, itu secara manual lah itu nanti menyetarakan dan pembebasannya gitu ya gitu. Baik, selanjutnya ada akun dari Syahron _ bagaimana mekanisme kesetaraan mata kuliah Ibu? Silakan Ibu Widya untuk dijawab mekanismenya. Ya, sebenarnya belum ada. Maaf belum ada tertulis keterangannya ya. Baik. Kayak gitu ya mungkin ya, atau mungkin udah pada ahli gitu dalam menyetarakan karena udah berapa kali melakukan perubahan kurikulum gitu ya, jadi nggak ditulis gitu. Tapi kesetaraannya gini, kami itu di prodi tim itu mengecek dulu mata kuliah di kurikulum baru, CPL-nya capaian pembelajaran lulusannya setara dengan kurikulum yang lama, mata kuliah kurikulum lama yang mana. Misalnya tadi
yang di kurikulum baru kan mekanika dan kalor. Nah, ini CPL-nya setara dengan mata kuliah yang lama fisika dasar 1. Kita setarakan begitu. Nah, pertama yang udah setara-setara yang CPL-nya sama kita urutkan gitu ya. Nah, kemudian yang belum sama dikemanakan gitu, kayak benar. kewirausahaan di era digital, terus belajar iya bener ya, Benar, kebiasaan. di era digital ya, terus belajar di era digital juga gitu ya. Itu kan mata kuliah baru yang di Kurla juga kesetaranya belum ada. Kalau ada yang mirip mendekati ya masih kita setarakan. Tadi belajar di era digital dengan komputer media pembelajaran yang memang sudah tidak ada lagi gitu ya di kurikulum kami. Terus tadi keberhasilan di era digital udah nggak ada lagi mata kuliah lainnya. Ya udah dengan tugas akhir program TAP ya, itu tugas akhir program. Kemudian kalau yang skripsi tadi ya, skripsinya itu kan PKP atau artikel ilmiah. Nah, dulu udah ada mata kuliah PKP ya, kita tinggal ini setarakan. Terus artikel ilmiah juga dulu udah ada mata kuliah artikel ilmiah. Karya ilmiah gitu, yang bentuknya nanti karya ilmiah yang dipublikasikan. Itu kita setarakan itu. Gitu. Berarti untuk kesetaraan itu berarti yang menjurus yang sama ya Bu ya? Iya, CPL-nya sama. Kecuali memang sudah terpaksa nggak matching gitu, supaya mahasiswa nggak rugi, ya apa boleh buat. Misalnya tadi filsafat ilmu disetarakannya dengan apa? Teori relativitas. Ya habis kan udah nggak ada lagi. Mahasiswa sudah nggak ngambil teori relativitas, dia udah punya nilai, daripada mahasiswa rugi kan disetarakan. Baik. Untuk selanjutnya ada akun dari Sri Yunisi. Mohon jelaskan apa syarat untuk terjaringnya TAPS di Prodi Pendidikan Fisika. Silakan Ibu Widya. Ya, tadi juga sudah bolak-balik disinggung ya Mas ya. Baik. Persyaratannya itu telah menempuh mata kuliah. Kalau untuk ini kan ada 2 program ya, beda ya. Pre-service dan in-service gitu ya. Benar. Tapi intinya kurang lebih sama gitu ya. Mata kuliahnya itu hampir sama, nanti bedanya hanya di mata kuliah PLP, PKM dan pembelajaran mikro gitu ya. Jadi kalau ini pengantar statistika harus sudah lulus, strategi pembelajaran fisika, pengembangan kurikulum, evaluasi pembelajaran fisika, metode penelitian yang tadi hasilnya proposal penelitian, proposal TAPS ya. Terus harus lulus pengenalan lapangan persekolahan, lulus penelitian tindakan kelas, materi kurikuler fisika sekolah menengah. Ini adalah untuk yang mahasiswa pre-service gitu ya. Kalau yang untuk mahasiswa in service yang sudah guru, sama harus lulus mata kuliah itu, hanya bedanya di dia nggak mengambil mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan, tapi pemantapan kemampuan mengajarnya harus sudah saya ralat sudah menempuh ya, bukan lulus, sudah menempuh gitu ya. Nah, kalau yang untuk in service tadi kok pembelajaran mikronya nggak ada ya, karena pembelajaran mikro juga sebagai syarat harus sudah ditempuh ketika mau menempuh mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan. Jadi ditulis yang pengenalan lapangan persekolahannya gitu ya. Baik, untuk persyaratan TAPS sudah dijawab dari Ibu Widya. Tambah lagi Mas, lagi? Ada lagi? Telah menempuh minimal N-35 SKS gitu ya. Baik, IPK N-35 SKS sebenarnya masih 2,0. Masih. Sampai 2027 gitu ya. Jadi untuk yang 2027 nanti akan minimalnya 2,5. Gitu. Baik. Untuk selanjutnya ada akun Aca Alova. Apa perbedaan serta hubungan antara kurikulum lama dan kurikulum baru dalam skema in-service dan free-service, khususnya pada sistem TAPS? Silakan Ibu Widya untuk dijawab dari Aca. Jadi tadi juga udah bolak-balik disinggung gitu ya, tapi ini lagi ya ditekankan kembali. Bedanya itu pre-service dan in-service terkait TAPS ya. Kalau untuk bobot itu sama, untuk TAPS-nya 6 SKS, pre maupun in. Kemudian bentuknya kalau yang pre-service itu
artikel ilmiah atau skripsi penelitian pendidikan. Kalau in service yang sudah guru, artikel ilmiah atau skripsi PKP gitu. Itu ya. Kemudian mata kuliah prasyaratnya telah menempuh tadi yang sudah disebutin ya. Udah nggak usah diulang ya. Itu Oke. mata kuliahnya. Untuk yang tadi sebut yang persyaratan TAP sebelumnya sudah dijawab. Untuk yang hal tersebut yang IPK N-35 ya. Baik, untuk selanjutnya ada akun dari Hanifah Yung. Jika saya menambah semester berikutnya hanya untuk memperbaiki nilai mata kuliah saya, apakah saya diwajibkan mengambil mata kuliah baru? Silakan Ibu Widya untuk dijawab dari akun Hanifah. Oh, Mbak Hanifah, silakan dicek dulu di LKAM pada kurikulum baru. Mata kuliah apa saja yang muncul yang belum lulus atau yang nilainya masih perlu diperbaiki karena D atau C gitu ya. Dirasa bisa lah kalau saya belajar lagi, saya tempuh lagi mata kuliah yang C supaya nanti jadi B atau jadi A gitu. Nah, makanya silakan dicek di kurikulum baru. Di LKAM pada kurikulum baru. Gitu. Oh, baik. Jadi untuk Hanifah untuk dicek secara berkala untuk yang nilai mata kuliah tersebut di LKM. Untuk selanjutnya dari Abdul Hamde, apakah ada sosialisasi kurikulum baru prodi pendidikan fisika melalui Zoom seperti prodi lainnya? Silakan Ibu Widya. Pak Abdul itu sudah di prodi pendidikan fisika, semua prodi FKIP termasuk ya, semua prodi FKIP itu sudah melakukan sosialisasi, yaitu pada 28 Mei 2025 serentak. Itu hanya breakout room gitu ya kemarin. Jadi didahului oleh Bu Dekan, kemudian secara spesifik dilanjutkan oleh Kaprodi ketika sudah breakout room ke masing-masing ruang prodi fisika, kimia, biologi dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya kemarin ketinggalan karena lagi kerja ya, karena itu jam 10-an gitu ya, 10 pagi kan mungkin lagi kerja ya, boleh lihat bukletnya itu https titik dua slash 2 kali slut.ac.id _pvis_kurba. Oh, baik. Jadi untuk Bapak Abdul, apabila ketinggalan Zoom prodi Fakultas Pendidikan Fisika bisa dilihat di https://sl.ut.ac.id/pfis_kurba. Baik. Untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi dari akun Geovinaili. Apakah ada batasan pengambilan mata kuliah di kurba ini, Bu? Oke. Silakan untuk Ibu Widya dijawab dari akun Geovi. Saya ini maaf ya tulisannya tadi. Ada batasan yang wajibnya dulu ya. Wajibnya itu mata kuliah di fisika, prodi fisika, mata kuliah di dalam kurikulum, yaitu untuk in service 144 untuk yang guru ya, 144 SKS. Yang pre-service 146 SKS. Itu kalau mahasiswanya dari SLTA. Kalau nanti yang mahasiswa yang RPL itu juga begitu dilakukan RPL juga akan muncul SKS-SKS-nya. Juga nanti totalnya harus menempuhnya juga sampai dengan 144 sampai 146. Nah, kalau mata kuliah lainnya mau ditempuh yang di luar kurikulum pendidikan fisika, misalnya mata kuliah pilihannya mau 5-5-nya ditempuh, boleh. Terus atau mata kuliah di prodi lain mau ditempuh, boleh. Nanti menjadi mata kuliah di luar kurikulum. Oh, baik. Sudah tidak terasa di penghujung acara pada hari ini. Untuk sahabat-sahabat UT yang ingin melihat tayangan ulang live IG UT, bisa dilihat melalui UT TV dan @Humas Universitas Terbuka. Sebelum acara ini kami tutup, silakan Ibu Widya. Ada yang pesan-pesan untuk yang disampaikan untuk sahabat-sahabat UT supaya lebih semangat untuk mengambil pendidikannya. Silakan Ibu Widya. Terima kasih.
silahkan para mahasiswa yang ongoing ya, yang sudah menjadi mahasiswa, lihat di LKAM pada kurikulum baru. Nah, dari situlah sebagai dasar untuk mengambil mata kuliah mana yang belum ditempuhnya. Apabila nanti ada pertanyaan, boleh bertanya melalui WA Group. Karena mahasiswa itu pada umumnya melalui WA Group, gitu, WA Group Forkom mahasiswa. Kemudian perlu atau tolong teman-teman mahasiswa atau mahasiswa prodi pendidikan fisika atau mahasiswa lainnya yang mendengarkan bahwa mulai semester ini prodi-prodi di FKIP menawarkan untuk program pre-service yang belum menjadi guru. Kalau semester kemarin itu memang untuk PGSD pagi PAUD juga sudah menawarkan pre-service dan in-service. Nah, yang prodi lain-lainnya baru semester ini. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PK, PKN itu semester ini menawarkan untuk yang belum guru. Gitu ya. Kemudian bila ada hal lain yang tidak mendengarkan tapi nanti ketemu, tidak usah khawatir. Kok UT itu kok ada skripsinya gitu ya? Banyak pertanyaan. Iya, gitu kan. Padahal kan masuk UT katanya supaya tidak dapat skripsi gitu ya. Nggak usah khawatir. Selama ini mahasiswa FKIP UT yang mahasiswa yang keguruan itu sudah biasa mengambil skripsi, malah double loh, yaitu skripsi dalam bentuk PKP dan artikel ilmiah sekaligus, gitu kan ya. Baik. Nah, untuk sekarang malah di kurikulum baru dimudahkan milih skripsinya PKP atau artikel ilmiah. Itu saja. Sebelum acara kami tutup, di sini kami informasikan untuk sahabat-sahabat UT, pendaftaran untuk mahasiswa baru program diploma dan sarjana jalur non RPL sudah dibuka ya. Untuk pendaftarannya melalui admisi stripsia.ut.ac.id. Yang ingin menjadi guru dan sudah menjadi guru, ayo daftar di UT untuk bergabung sekarang di UT dan jadilah bagian dari generasi pembawa perubahan. Sahabat UT, sekian bincang episode 90 pada hari ini. Bertemu lagi di episode yang akan datang. Sampai jumpa sahabat UT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sahabat UT.